Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan hubungan industrial. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu definisi dari hubungan industrial. Dan secara definisi, hubungan industrial itu adalah hubungan yang dijalin antara pekerja, ya, kemudian pihak yang mempekerjakan, ya, atau pengusahanya, dan pemerintah. Jadi dalam hubungan industrial itu ada tiga, ya, mulai dari pekerja, ya, yang mempekerjakan, ya, pelaku industrinya, kemudian pemerintah. Tiga ini harus ada dalam hubungan industrial. Ya. Artinya tidak hanya identik dengan manajemen yang menjalankan fungsinya, ya, untuk mengatur pekerjaannya saja, tapi hubungan industrial juga berkaitan dengan fenomena baik itu di dalam dan di luar tempat kerja. Nah, definisi menurut undang-undang itu sendiri di nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan pengertian hubungan industrial sebagai satu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dan proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Nah, tadi ada tiga tadi, ya, ada pekerja, ada yang pemberi kerja, sama dengan pemerintah. Ya, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan definisi menurut Undang-Undang. Nah, siapa saja yang terlibat dalam hubungan industrial? Ya, tadi sudah disebutkan, ada tiga. Yang pertama itu ada pemerintah, kemudian ada pekerja, kemudian ada pengusahanya. Ya. Pemerintah ini tugasnya apa? Ya, menetapkan kebijakan, ya, membuat kebijakan, ya, kemudian apalagi memberikan pelayanan, ya, melaksanakan pengawasan, ya, apa yang sudah dilakukan pelaku industri itu harus diawas, gitu, apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak, ya, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di ketenagakerjaan, ya, betul, itu memang harus diawasi dengan baik, ya, artinya pemerintah itu mengawasi si pelakunya tadi. Dan yang kedua itu ada pekerja, buruh atau serikat pekerja. Ya, tugasnya pekerja ya pasti menjalankan kewajibannya gitu ya, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan kontraknya masing-masing. Ya, antara pihak pengusaha, pemberi kerja dengan yang dipekerjakan. Ya, kemudian menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, ya, dan menyalurkan aspirasi secara demokratis. Ya, diperbolehkan pekerja itu menyalurkan aspirasi secara terbuka gitu ya. Dan yang ketiga itu ada pengusaha atau organisasi pengusahanya. Ya, tugasnya apa? Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, ya, memperluas lapangan kerja. Ya, misal ada induk perusahaan, ya, tugasnya tadi kita buat lapangan kerja baru, misal anak perusahaan apa gitu ya, bergerak di bidang apa, ya bisa buka lapangan kerja baru tadi. Dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, ya, demokratis dan adil, ya, berkeadilan juga. Nah, ini adalah yang terlibat dalam hubungan industrial. Tadi ada pemerintah, ada pekerja, dan pengusahanya. Dan ada paradigma baru dalam industrial. Ya, dalam model manajemen yang baru ini ya berisi beberapa pekerjaan dan inovasi manajemen. Ya, meliputi yang pertama itu ada penugasan kerja secara fleksibel. Ya, penugasan kerja secara fleksibel itu ya bebas gitu ya. Artinya dalam industri pun ya bergerak secara dinamis gitu ya. Jadi kita harus memberikan tugas kerja secara fleksibel ya, mulai dari waktu dan lain-lain. Dan ada cross training ya, pelatihan lintas bidang ini perlu juga. Misal kita di bidang produksi, kemudian diberikan pelatihan di humas gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, untuk apa tujuannya? Untuk memberikan pengalaman baru gitu ya, untuk si trainee-nya, ya, untuk kitanya gitu ya, untuk salah satunya kalau perusahaan membutuhkan, ya misal tidak ada yang ditempatkan
di pekerjaan lama, misal di bidang humas ada yang sakit, ya itu bisa diganti gitu karena tadi sudah melakukan cross training, pelatihan lintas bidang. Ya, harus tahu juga, artinya tidak hanya satu pekerjaan saja gitu ya. Artinya bukan job desk kita saja yang wajib kita tahu gitu, tapi harus ada pekerjaan lain yang harus kita tahu. Tujuannya tadi untuk menutupi ya agar pekerjaan lain gitu ketika ada yang bermasalah gitu ya, atau ada yang sakit, temannya sakit, rekan kerjanya itu bisa seperti itu. Karena dalam industri ini produksi harus jalan terus gitu. Ya nggak bisa kalau stop hari, ya perusahaan menganggapnya suatu kerugian seperti itu. Dan yang ketiga ada teamwork, ya kerja dalam tim, ya dalam organisasi ya pasti itu kerja dalam tim gitu ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal gitu. Yang didukung oleh ya kompensasi berbasis kinerja. Ya, artinya kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita ya, dengan baik, ya ada prestasi di dalam situ, ya kita diberikan kompensasi. Ya basisnya tadi karena apa? Dari kinerja, base-nya kinerja. Dan yang kedua, yang B, partisipasi karyawan formal. Ya. Dan yang C itu program keselamatan kerja. Ya harus ada program keselamatan kerja di dalam industri gitu ya, dalam pekerjaan harus ada. Dan selanjutnya itu serikat pekerja. Apa sih itu serikat pekerja? Ya, organisasi yang dibentuk dari, ya, oleh dan untuk karyawan atau buruh, ya baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Itu namanya serikat pekerja. Nah, sifatnya itu ada 5 dalam serikat pekerja. Yang pertama ada bebas, ya, terbuka, kemudian mandiri, demokratis, ya, dan tanggung jawab. Ya, bebas itu apa? Ya, tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun ya, terkait dengan keputusan yang dibuat. Ya, artinya tidak ada intervensi dari siapapun. Ya, dalam pembuatan keputusan yang sudah dibuat. Dan ada sifat yang kedua terbuka. Ya, tidak boleh memilih anggota. Ya, siapapun yang mau bergabung dipersilahkan dalam serikat pekerja. Yang ketiga itu ada mandiri, ya, membiayai dirinya sendiri untuk menghindari kepentingan pihak manapun. Ya, jangan ada konflik of interest ya di dalam serikat pekerja. Sehingga itu nanti dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat nantinya. Nah itu. Dan yang keempat demokrasi, ya keputusan bersifat demokrasi, ya terbuka, ya sama seperti negara kita. Kalau kita mau berpendapat ya silahkan gitu. Asal kita jangan menghina pendapat orang lain gitu. Itu tidak boleh. Ya, demokrasi tapi dilarang kita menghina. Yang kelima itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Ini merupakan 5 sifat dari serikat pekerja. Tujuannya untuk apa sih dibuat serikat pekerja? Apakah hanya untuk kumpul-kumpul saja? Ya tentu tidak, gitu ya. Apa tujuannya? Ya untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ya ketika misal contohnya perusahaan ya menzolimi si pekerjanya ini, misal gaji tidak dibayarkan dalam 3 bulan. Nah, janji dari perusahaan itu akan dirapel. Ya, tidak bisa. Ya, setiap bulan itu harus dibayarkan sesuai dengan kontrak tertulis yang sudah dibuat. Artinya melindungi, ya membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja. Ya tadi harus ada dokumen tertulisnya. Ya bentuknya itu dokumen kontrak. Ya harus ada apa sih kewajiban yang kita jalankan ya, dalam perusahaan tersebut. Kemudian apa hak yang kita terima ya ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan. Itu tujuannya. Membela, melindungi hak pekerja ya, sampai dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-Undang Serikat Pekerja itu ada dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ya, tapi sekarang udah
ada beberapa revisi ya terkait dengan serikat pekerja, itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian ada perjanjian kerja bersama ya atau PKB ya. Perjanjian kerja bersama ini adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ya dengan beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat hak kerja ya, haknya, kemudian kewajiban kedua belah pihak. Ya, harus ada perjanjian kerja bersama gitu. Muat syarat-syarat atau pasal-pasal yang harus dijelaskan dengan jelas. Tujuannya apa? Ya, mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja, kemudian meningkatkan kegairahan dan ketenagaan kerja itu sendiri. Dasar hukum pembuatan perjanjian kerja bersama itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kemudian ada di Kepnaker Nomor Keputusan 48 garing Menteri garing 4 garing 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan sampai dengan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Nah, ketentuan umumnya apa sih? Ya, memuat tentang hak dan kewajiban pengusaha, ya, hak dan kewajiban serikat pekerja, tata tertib terkait dengan perusahaan, nah, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama, tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama sampai dengan tanda tangan pihak yang membuat kedua belah pihak. Nah, ketentuan khususnya ada juga nih. Soal dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja yang telah terdaftar dan dukung sebagian besar pekerja di perusahaan tersebut, ya, berlakunya 2 tahun, ya, sampai dengan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ada juga yang namanya penghargaan karyawan. Ya, ketika kita kerja, ya, melaksanakan kewajiban, ya ini kita harus tuntut terkait dengan hak kita, terkait dengan gaji dan upah. Itu ada di pasal 1, ya ayat 30, nomor 13 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 ya tentang ketenagakerjaan. Upah itu secara definisi adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja tadi. Ya, ada dokumen kontraknya. Ya, sesuai dengan kesepakatan ya atau peraturan perundang-undangan. Ya, termasuk tunjangan bagi pekerja yang keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang sudah dilakukan. Ya, itu. Secara definisi ya gaji itu ya imbalan ya dari pengusaha terhadap pekerjanya. Ya, apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan kewajiban, kita bekerja di perusahaan ya, sesuai dengan job desk, kita wajib hak kita harus diberikan ya, oleh perusahaan. Dan ada gaji pokok dan tunjangan. Ya, upah pokok secara definisi imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya, antara pihak satu dan pihak kedua itu harus sepakat berapa sih upah pokok yang harus diterima. Dan ada tunjangan tetap ya, pembayaran teratur ya, kaitannya dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap ya, untuk pekerja dan keluarganya ya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama ya, pembayaran upah pokok ya dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan. Ya, itu ada tunjangan tetap, tunjangan keluarga ya, atau tunjangan pangan ya dan lain-lain, banyak macamnya. Dan ada tunjangan tidak tetap ya, pembayaran secara langsung atau tidak langsung kaitannya dengan pekerja itu sendiri. Ya, tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama biasanya dengan waktu pembayaran upah pokok. Biasanya beda. Nah, jarak waktu 2 sampai 3 hari ya tergantung dengan perusahaannya. Nah, kemudian ada yang namanya konflik dan perselisihan dalam hubungan industrial. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya, ada beberapa prosedur yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik. Itu antara lain ada bipartit. Ya, bipartit itu
ya, meliputi lingkup penyelesaian hubungan industrial oleh bipartit, yaitu perselisihan hak lingkupnya terkait dengan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja dalam satu perusahaan. Dan yang kedua itu ada konsiliasi atau arbitrase, ya, perselisihan yang kepentingan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, ya, kaitannya, atau perselisihan antar serikat kerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi konsiliator yang netral. Ya, ini hampir sama seperti mediasi gitu ya. Tapi nanti ada juga yang cara penyelesaian dengan cara mediasi. Nah, ini yang ketiga, ya, mediasi, ya. Itu menaungi terkait dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antara pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat itu ada pengadilan hubungan industrial. Ini alternatif terakhir dalam penyelesaian dalam hubungan industrial, gitu ya. Misal ada konflik, ya biasa langsung ke jalur hukum, gitu ya. Nah, ini merupakan 4 cara penyelesaiannya, gitu ya. Tapi yang sering kita dengar ya tadi mediasi, gitu ya. Mediasi itu yang paling umum kita dengar di sehari-hari dalam melakukan penyelesaian masalah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi singkat yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Bapak tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.